Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Firmansyah dengan NIM 3 digit terakhir 027 dari kelas praktek B. Di sini saya akan mempraktekkan dan menganalisis bagaimana cara membuat peta risiko bencana kekeringan. Baik, mungkin saya izin share screen mengenai kerangka berpikir yang digunakan dalam membuat peta ini. Baik, jadi yang pertama, baik, mungkin sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat suara-suara yang berasal dari luar. Baik, mungkin saya izin melanjutkan. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dulu dasar dari pembuatan peta ini. Nah, dasar dari pembuatan peta ini sendiri terdapat dalam PRK BNPN nomor 2 tahun 2012. Nah, mengenai peta risiko bencana kekeringan sendiri, kita membutuhkan 3 peta yang nantinya akan kita overlay, yang akan kita gunakan dalam pembuatan. Jadi yang pertama ada peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Khusus untuk peta kerentanan sendiri terdiri dari 3, yaitu ada kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan juga kerentanan lingkungan. Yang nanti masing-masing kita weighted overlay terlebih dahulu sebelum nanti kita menggunakan raster kalkulator untuk mengetahui mengenai peta risiko bencana kekeringan yang ada. Baik, mungkin langsung saja kita praktekkan ke ArcGIS. Nanti di sini merupakan tempat naruh petanya. Baik. Baik, di sini merupakan ArcGIS yang akan kita gunakan untuk membuat petanya. Jadi yang pertama, kita mungkin dapat menyambungkan terlebih dahulu new connect to folder yang tempat kita gunakan untuk menyimpan data-data SHP-nya. Namun di sini karena sudah ditemukan, jadi saya tidak menggunakan connect folder. Nah, yang pertama seperti kerangka berpikir tadi, kita harus mempunyai peta ancaman. Nah, ini kita sudah mempunyai data SHP-nya, bisa dimasukkan saja. Kita masukkan dari satu persatu agar nanti tidak membingungkan dalam proses pemilihan SHP maupun data raster yang nantinya akan kita proses. Jadi yang pertama, maaf. Jadi yang pertama berupa peta yang berupa SHP ini kita ubah terlebih dahulu menggunakan ARC Toolbox di Conversion Tools. Kita ubah menjadi data raster, soalnya nanti kita akan menggunakan raster kalkulator untuk pembuatannya. Ya, seperti biasa agak loading sedikit. Baik, Conversion Tools to raster, menggunakan polygon to raster. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu value-nya. Nah, di sini kita menggunakan grid code-nya. Jadi kita di sini masukkan grid code. Nah, kita pilih tempatnya terlebih dahulu. Baik, kita risiko, ancaman, dan juga ke raster. Soalnya kita bentuk raster, kita konversi ke raster. Baik, mungkin saya akan namai kering R sebagai tanda raster, juga ancaman. Baik, jangan lupa menggunakan rotif. Ininya tetap, ininya kita ubah jadi 30. Sudah aman. Kita selalu harus cek seperti ini supaya nanti ditakutkan akan terjadi hal-hal yang error jika kita tidak selalu cek. Baik, apakah sudah seperti yang ini? Ya, sudah. Nah, karena sudah ada, mungkin bisa kita remove saja sampai yang ancaman tadi. Nah, selanjutnya, seperti yang terdapat di kerangka berpikir ini, kita memerlukan data kerentanan. Kerentanannya sendiri dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mungkin saya akan masukkan dari satu persatu, mulai dari yang kerentanan sosial.
kepadatan penduduk, ada rasio orang cacat, ada rasio jenis kelamin, ada rasio penduduk yang miskin, dan yang terakhir ada rasio usia rentan. Baik, di sini mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu kelompok umur yang rentan terdapat 30 tahun ke atas, dan yang lainnya bisa dicek satu persatu mungkin, karena mungkin penduduknya tidak terlalu banyak yang miskin, maka kita mendapatkan skor 1 semua, alias nantinya dia tidak akan kesusahan apabila terjadi bencana kekeringan. Kerentanan sendiri kurang lebihnya nanti penduduk yang rentan apabila bencana kekeringan terjadi, maka dia akan mengalami mungkin sedikit kesusahan. Penjelasan mudahnya seperti itu. Baik, di sini merupakan rasio jenis kelamin, di mana yang jenis kelaminnya banyak, rasionya tinggi, itu mendapatkan skor yang lebih tinggi juga. Baik, mungkin bisa kita cek satu persatu. Ini rasio orang cacat. Kita lihat skornya 1, alias tidak banyak orang yang mengalami cacat, dan yang terakhir ini merupakan rasio kepadatan penduduk, di mana Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, Bergas, dan juga Bandungan memiliki nilai 3. Ini terlihat, ini merupakan Bandungan, ini Bergas, dan Ungaran Barat, Ungaran Timur yang memiliki kepadatan tinggi, kurang lebihnya seperti itu. Baik, mungkin kita langsung satu persatu saja ubah ke dalam bentuk raster. Yang pertama yaitu ada kepadatan, masih sama menggunakan polygon to raster. Fitnya sendiri kita lihat apakah ya menggunakan skor. Ini juga kita ubah ke bukan ancaman ya, tapi kerentanan raster. Berarti ini A, dan juga R sebagai tanda raster, A sebagai tanda kalau dia merupakan kerentanan sosial. Kepadatan, soal menggunakan .div. Sudah aman 30. Baik, sudah aman untuk peta kepadatannya dalam bentuk rasternya. Kita cek 3 dan 2, udah aman. Baik, mungkin yang ini bisa kita remove untuk sementara. Baik, yang selanjutnya mungkin rasio orang cacat, di mana rasio orang cacat kita gunakan yaitu skor 1. Baik, langsung saja kita ubah rasio cacat. Ini juga tadi sudah kita cek menggunakan skor. Ininya kita pindah lokasinya juga, raster di kerentanan sudah pas. Kita buat A, R, juga rasio cacat. Baik, aktif, save, sudah aman 30. Nah, ini kita bisa kita ubah sedikit dalam simbologinya yang menggunakan unique value ya, tapi sebenarnya sama saja, bisa menggunakan dua-duanya. Baik, yang rasio cacat tadi sudah mendapatkan nilai 1 semua, bisa kita remove. Yang selanjutnya yaitu rasio jenis kelamin. Kita ini cek lagi rasio jenis kelamin menggunakan skor 312. Ada 1, 2, 3 level ya. Dia yang menggunakan skor. Ini kita pindah. Sudah benar, ini A, R, rasio kelamin. Center, sudah benar, ini kita 30 cell size-nya. Nah, sudah benar, 1, 2, 3 ya. Baik, mungkin kita bisa checklist terlebih dahulu. Ini sudah kita mempunyai 3, kita membutuhkan 5. Ini kita bisa hilangkan. Yang selanjutnya, rasio penduduk miskin.
kita bisa cek seperti biasa ya. Ini skor, menggunakan skor yaitu 1. Menggunakan skor. Baik, ininya kita bisa pindah lagi tempatnya. A, R, rasio miskin. Sudah aman, save. Oh, maaf, tadi kurang produktif. A, R, rasio miskin dotif. Selalu menggunakan dotif, jangan lupa. Cell size-nya kita 30. Sudah aman, bisa langsung. Ya, tadi sudah benar ya. Penduduk miskin di sini rata-rata rendah, jadi skornya 1. Baik. Bisa kita remove terlebih dahulu. Yuk, yang terakhir di kerentanan sosial ada rasio penduduk rentan, skornya rata-rata 1 dan 2. Ada 1 yang 2. Bisa kita buat itu usia rentan, ininya tadi skor. Dan juga kita bisa pindah lagi A, R, usia rentan. Dotif. Ininya 30 seperti biasa. Baik. Ya, sudah aman. Bisa checklist, kita remove. Nah, baik, dari 5 ini kita menggunakan weighted overlay. Kita overlay terlebih dahulu. Nah, ini merupakan kurang lebih pembobotannya. Jadi yang kepadatan penduduk 60% dan yang selain itu kita menggunakan 10%. Kenapa 60% kepadatan penduduk? Karena dilihat kalau penduduknya semakin padat itu akan semakin membutuhkan banyak air, jadi semakin rentan. Kalau misalkan nanti airnya mengalami surut atau mengalami kekeringan. Ya, bisa kita search saja weighted overlay. Penggunaan yang weighted overlay. Ya, kita bisa tambahkan dari satu persatu, kepadatan, value, udah benar. Nah, bisa kita tambahkan lagi semuanya. Kepadatan, rasio orang cacat, value sudah benar. Yang selanjutnya yaitu rasio jenis kelamin, value sudah benar. Selanjutnya yaitu rasio penduduk miskin, ini value sudah benar. Dan yang terakhir ada rasio usia rentan, value sudah benar. Baik. Nah, kita ubah ininya jadi 1, 1, 2, 3 by 1. Evaluation scale-nya nanti kita ubah juga influence-nya dari kepadatan 60%, dan yang selain kepadatan masing-masing 10% influence atau keterlibatan atau mungkin pengobatannya. Baik, kurang yang terakhir itu usia rentan 10%. Baik, sudah aman. Di sini kita ubah value field sama scale value-nya akan sama. Ini 2, ini 3. Kalau untuk yang 0 kita bisa menggunakan node data 1 sudah benar. Baik, bisa kita turunkan. Ya, 1 ini sudah benar, value-nya ini harusnya 2, ini harusnya 3. Yang terakhir ini 0, masih 0 data, sudah benar. Oke, baik. Yang terakhir ini 1 sudah benar, ini harusnya 2. Baik, ininya juga sama, 1, 3 by 1. Baik, sudah benar semua. Kita cek sekali lagi. Baik, karena sudah benar semua, kita tinggal menentukan tempatnya. Karena ini weighted-nya, hasil weighted, maka saya akan menambahkan A, terus di sini W, R, dan juga sosial dotif. A merupakan kerentanan sosial, tanda di sini. W merupakan tanda sudah merupakan hasil weighted, R merupakan raster. Baik.
Ya, sudah terbentuk peta kerentanan sosial kita. Bisa kita lanjutkan menuju kerentanan ekonomi. Baik, yang pertama kita bisa lahan ekonomi dan juga PDRB. Bisa kita cek masing-masing. Di sini untuk PDRB sendiri skor menggunakan skor 3 yaitu rata-rata tinggi kontribusinya, sehingga tinggi juga kerentanannya apabila terjadi kekeringan. Baik, yang ini merupakan lahan-lahan ekonomi yang digunakan masyarakat untuk menyambung kehidupan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk sawah irigasi sendiri mempunyai skor kerentanan 3 karena sebagaimana kita tahu, sawah irigasi sumber air utamanya merupakan air yang berada di permukaan tanah seperti yang ada di saluran irigasi seperti itu. Jikalau airnya berkurang atau mengalami bencana kekeringan, pasti yang paling terdampak adalah yang menggunakan seperti irigasi dan lain sebagainya. Untuk sawah tanda hujan sendiri berbeda karena dia menggunakan pengairan yang berasal dari bukan dari irigasi, sehingga bisa lebih aman daripada yang menggunakan irigasi. Bisa kita lakukan bisa kita ubah langsung saja. Bisa kita langsung saja menggunakan polygon to raster lahan ekonomi. Ini menggunakan skor. Bisa kita ubah B R lahan ekonomi. Lahan ekonomi. Jangan lupa menggunakan reduktif. Sudah aman. Skor sudah. Ini 30. Baik, sudah aman ya di sini ya. Sudah terlihat masing-masing skornya. Kita bisa remove. Yang terakhir ada PDRB di peta kerentanan sosial, peta kerentanan ekonomi. Data PDRB. Kita menggunakan skor. Baik, bisa kita ubah seperti biasa lokasinya. B, PR sebagai tanda, PDRB, dan yang terakhir .div. Save. PR, PDRB, .div, ini 30. Baik. Ya, sudah aman. Rata-rata kontribusinya 3 sudah cocok. Jadi kita bisa langsung menghilangkan yang SHP dan juga kita langsung bisa menggunakan weighted overlay. Baik. Yang pertama, kita lahan ekonomi, value sudah benar. Langsung lanjut menggunakan PDRB, value sudah benar. Oke, kita bisa ubah evaluation scale-nya 1, 2, 3 by 1. Influence-nya kita lihat. Jadi yang di sini lahan ekonomi sendiri mempunyai influence 60% ya. Oke, bisa langsung kita ubah saja di sini lahan ekonomi 60% dan PDRB 40%. Langsung kita ubah field sama scale value-nya harus sama 1. Ini merupakan harusnya 2. Yang ini merupakan harusnya 3. Data bisa kita ubah saja. Ya, baik, sudah benar. Sudah aman ininya. Kita ubah 1, 3, dan 1. Langsung kita ubah. Di sini merupakan B sebagai tanda kerentanan ekonomi, V weighted, R raster, dan juga ekonomi. Div, jangan lupa. Baik, sudah terlihat ya kerentanan ekonominya. Jadi kita sudah mempunyai dua kerentanan sosial, kerentanan ekonomi. Kita masih membutuhkan satu kerentanan, yaitu kerentanan lindung. Bisa dicek ya di sini, kerentanan lingkungan, mohon maaf. Kerentanan lingkungan dengan menggunakan SHP, yaitu kawasan lindung.
bisa kita ubah saja. Ya, kita menggunakan skor ya di kerentanan lindung ini. Polygon to raster, langsung saja lindung ininya skor. Kita ubah C R lindung. Baik, bisa kita langsung ubah saja ininya cell size-nya yaitu 30. Baik. Sepertinya ada sedikit masalah, tapi tidak apa-apa. Kita coba ulangin terlebih dahulu. Mungkin kita langsung ulangi saja kerentanan lindung ya. Kerentanan lingkungan polygon to raster, inputnya lindung, ininya menggunakan skor. Baik, sekali lagi ya di sini mungkin karena tadi saya lupa memasukkan rotif C R lindung rotif. Baik, aman, sudah aman, skor ininya 30. Langsung saja. Baik, alhamdulillah bisa kita ubah menjadi raster 1, 2, 3 sudah benar ya. Baik, mungkin langsung saja kita weighted 3-3-nya. Kita bisa remove memakai weighted overlay 3-3-nya. Di sini menggunakan yang pertama ada AWR kerentanan sosial. Terus yang kedua ada kerentanan ekonomi, BWR ekonomi. Yang terakhir ada kerentanan lingkungan menggunakan data lindung. Jangan lupa kita ubah evaluation skill-nya 1, 2, 3 by 1 seperti biasa. Dan kemudian kita lihat pembuatannya. Jadi sosial 40, ekonomi dan lingkungan masing-masing 30. Bisa kita coba influence-nya 40%. Di sini influence-nya 30. Di sini 30. Baik, sudah aman ya. Dapat kita ubah ya di sini. Seperti biasa, langsung saja kita ubah. Ini 1 sudah benar, 2 harusnya. Yang ini scale value-nya harusnya 3. Baik, alhamdulillah sudah benar. Langsung kita seperti biasa set equal influence-nya 1 by 3, 3 by 1. Baik, langsung kita ubah saja di sini tanda W. Di sini merupakan kerentanan. Jadi tadi kita sudah mempunyai ancaman. Dan di sini mungkin saya tulis kering kerentanan. Jangan lupa menggunakan rotif. Kering kerentanan rotif sudah benar. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, sudah terlihat di sini merupakan peta kerentanan kita. Jadi kita sudah mempunyai 2, yaitu yang pertama ada kering R ancaman, merupakan data ancaman. Di sini merupakan kering data peta kerentanannya. Baik, sudah mempunyai 2. Yang terakhir kita harus membuat kapasitasnya. Kapasitas dalam menanggulangi bencana kekeringan, kita mau masukkan SHP-nya terlebih dahulu. Bisa kita ajak list SHP kering kapasitas. Baik. Kita langsung ubah saja karena ini merupakan file sendiri yang tidak harus kita overlay satu persatu seperti yang tadi di kerentanan. Jadi kita langsung saja polygon to raster, inputnya yaitu ada kering kapasitas. Jangan lupa kita cek terlebih dahulu. Dimana kita menggunakan skor 1. Baik, langsung saja kita taruh pada kapasitas raster. Baik, sudah aman. Di sini kering R kapasitas rotif.
garing R kapasitas.div. Baik, bisa kita save. Skor 1 sudah benar, ini 30. Baik, bisa kita langsung mulai. Sudah aman ya, tadi sudah sesuai, bisa kita uncheck list. Nah, ini merupakan data-data yang kita butuhkan. Yang pertama ada kerentanan, kapasitas, dan juga ancaman. Untuk data ancamannya sendiri kita tadi dapatkan dari Inaris. Baik, 1 itu ancaman, yang kedua yaitu kerentanan, yang ketiga yaitu kapasitas. Baik, bisa langsung kita raster kalkulator ketiganya. Jadi menurut PRK-nya sendiri untuk menentukan resiko kita menggunakan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Baik. Bisa kita search saja raster kalkulator. Baik, raster kalkulator bisa kita dapatkan kering R ancaman seperti tadi rumusnya dikali kering kerentanan dibagi kering kapasitas. Kita langsung ubah saja di sini. Bisa naik 1 ya, di sini saja kita simpannya itu peta resiko kekeringan .div. Nah, sudah benar. Kita cek lagi, ya bisa langsung kita mulai. Ya, ini merupakan hasilnya. Peta resikonya di mana yang level 3 atau memiliki memiliki resiko 0,6 sampai 1, dan juga yaitu terdapat di Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan juga Bergas, Bergas dan juga sebagian besar di Bandungan. Mungkin untuk lebih pastinya kita menggunakan petanya sendiri, peta Kasbud, yaitu Kabupaten Semarang bagian utara. Kita singkatnya seperti itu. Baik, dan di sini mungkin kita tambahin levelnya. Nah, sebagaimana yang terlihat ya, di sini Pringapus sendiri memiliki tingkat 2, itu tadi didukung dengan kapasitasnya yang lebih tinggi. Dan di sini Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan Kecamatan Bandungan dan Sumowono. Untuk Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan juga sebagian besar di Bandungan dan sebagian kecil di Sumowono memiliki resiko yang lebih tinggi, di mana di sini sendiri nanti akan dijelaskan ya kenapa memiliki yang lebih tinggi. Baik, bisa langsung kita ekspor saja petanya. Di sini merupakan hasilnya. Nah, kita simpan di sini saja JPG-nya. Baik, sudah benar. Oke, sudah aman ya. Langsung kita pindah ke foldernya, folder penyimpanannya. Oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini merupakan kerangka berpikir kita dalam menyusun peta risiko bencana kekeringan yang bersumber dari PRK BNPN nomor 2 tahun 2012. Nah, bisa kita next saja. Nah, ini merupakan peta risiko bencana kekeringan yang tadi sudah kita buat, di mana Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan juga sebagian besar di Bandungan dan sebagian kecil di Sumowono memiliki kerentanan yang lebih tinggi, yaitu 3, sesuai dengan yang tadi kita ada di harddisk ya. Untuk yang warna hijau sendiri melambangkan kerentanan sedang yang dengan nilai 0,3 sampai 0,6, dan yang terakhir kerentanan rendah
yaitu 0,1 sampai 0,1 sampai 0,3. Ya, 0 sampai 0,3, mohon maaf. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kenapa di beberapa kecamatan tersebut mempunyai nilai resiko yang lebih tinggi, di mana yang pertama ada minimnya daerah resapan air, di mana di kawasan Ungaran Barat Bergas dan juga sebagian besar di Bandungan sendiri pembangunannya lebih tinggi seperti rumah, perkantoran, industri, dan juga hal ini sendiri didukung dengan adanya wilayah yang strategis di mana terdapat jalan tol Semarang-Solo dan juga jalan arteri yang ada di sini, yaitu jalan arteri Ungaran Bawen. Bisa kita lihat seperti yang ada di peta dari citra yang diambil dari Google Earth. Selain itu juga, selain karena adanya jalur arteri dan juga ini, penggunaan airnya juga tinggi. Sebagaimana kita ketahui di Bandungan, kepadatan penduduknya 1.200 jiwa per kilometer, dan Ungaran Barat 2.204, dan juga Ungaran Timur 2.271, dan juga yang terakhir ada Bergas 1.465. Selain itu terdapat industri sendiri juga memerlukan banyak air. Selain itu juga tadi kita lihat di Bandungan sendiri mempunyai lahan pertanian irigasi yang banyak sehingga membutuhkan juga banyak air. Bisa next. Nah, dampaknya sendiri nanti apabila sumber air bersih berkurang, yaitu tanaman akan mati sehingga akan meningkatkan polusi karbon dioksida dan karbon monoksida. Selain itu juga akan kita sendiri akan kesusahan untuk menjalankan sebuah aktivitas ya, karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Selain itu, cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, cara alami terlebih dahulu, yaitu adalah penghijauan, dimana kita nanti dengan melakukan penghijauan akan yang pertama memperbaiki lingkungan dan juga nantinya akan menyediakan air secara alami, dan selain itu juga akan mengurangi polusi dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya itu adalah pembangunan sarana dan prasarana air, di mana kita bisa membuat sumur galian, perpipaan, sumur resapan, embung, dan lain sebagainya. Yang embung sendiri di Ungaran Barat sudah terdapat di Embung Lerep ya, sebagai tempat penampungan air. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Alvin Firmansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.